Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Cordova serta ayah dan bunda di rumah? Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustazah pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi puasa kita supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan hari ini Ustazah akan berkisah mengenai Maryam, wanita yang suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam adalah wanita paling suci di antara seluruh wanita di muka bumi. Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria alaihi salam, membuat Maryam terpelihara dengan baik dan dapat menjaga kesucian diri. Ayah Maryam adalah Imran bin Yasim dan ibunya bernama Hannah bin Yakub. Mereka adalah kalangan kaum yang soleh di Nazaret, sebuah tempat sebelah utara Israel. Hannah, ibunda Maryam, selalu menjaga kesucian dirinya dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imran juga adalah seorang yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sudah lama menikah, Imran dan Hannah belum juga dikaruniai seorang anak. Padahal ini adalah sesuatu yang selalu didamba-dambakan oleh Hannah. Hannah tidak berhenti untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan mereka keturunan. Hingga suatu hari Allah mengabulkan doa Hannah tersebut. Di usia yang tidak lagi muda, Allah mengijabah doa Hannah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Imran dan Hannah menginginkan seorang anak laki-laki. Namun Allah menghendaki bahwa anak perempuanlah yang hadir di tengah mereka. Hannah sedikit kecewa dengan hal ini. Namun demikian Hannah selalu mendoakan anaknya dalam kandungan. Seperti dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku menazarkan untukmu anak yang ada dalam kandunganku agar menjadi anak yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah ia dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Maryam, wanita suci yang selalu menjaga sikapnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa berdiam di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria yang tidak lain adalah pamannya sendiri selalu rutin mengunjungi putrinya itu untuk mengantarkan makanan. Namun anehnya makanan selalu tersedia untuk Maryam di sana. Hingga Nabi Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas." Quran surat Ali Imran ayat 37. Jawaban Maryam membuat Nabi Zakaria tercengang dan mengagumi putrinya itu. Kiranya Allah telah menjaga akhlak dan memuliakannya sehingga putrinya taat kepadanya. Hingga suatu hari Maryam didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar. Malaikat Jibril itu datang untuk menyampaikan wahyu kepada Maryam. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat daripadanya berupa seorang putra namanya Al-Masih Isa anak Maryam. Ia seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan salah satu seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran surat Ali Imran ayat 45.
Dan Maryam menjawab, "Bagaimana aku melahirkan seorang putra, padahal tidak seorang pun lelaki yang menyentuhku?" Allah berfirman, "Begitulah Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Apabila Allah akan menciptakan sesuatu, Dia hanya berkata, 'Jadilah.' Lantas terjadilah dia." Quran Surat Ali Imran ayat 47. Jadi dari ayat tersebut itu mengandung kisah bagaimana Maryam bisa melahirkan seorang anak, seorang putra yang kelak akan menjadi nabi tanpa adanya laki-laki. Lalu akhirnya Maryam mengandung dan seluruh masyarakat di kaumnya mempergunjingkannya. Maryam dianggap sebagai wanita pezina. Bagaimana seorang wanita bisa hamil tanpa adanya seorang laki-laki? Hati Maryam sedih mendengar hal tersebut. Namun demi bayi yang diberikan Allah pada rahimnya, Maryam berusaha untuk bersabar dan bertahan hingga kandungannya berusia 9 bulan dan lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Demi membela kehormatan ibunya, dengan izin Allah Nabi Isa dapat berbicara sewaktu bayi. Nabi Isa mengatakan bahwa ibunya bukan seorang pezina. Sesungguhnya dia wanita suci, lagi mulia yang dipilih untuk melahirkannya. Sesungguhnya dia adalah hamba yang dekat kepada Allah nantinya. Ayah, bunda, dan teman-teman Cordova, kisah Maryam ini begitu menyentuh hati. Demi mempertahankan anak dalam kandungannya, beliau rela dihina, dicaci, dimaki oleh kaumnya pada saat itu. Tanpa bantuan seorang pun, Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Dengan izin Allah hal itu terjadi. Allah memberikan rizki, makanan, dan air yang mengalir untuk Maryam dan bayinya Isa alaihi salam. Begitulah kisah Ibunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam, wanita yang suci dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Nah, di antaranya tersebut ada nama Maryam. Jadi Maryam dimasukkan ke dalam wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ayah, bunda, dan juga teman-teman Cordova, kisah Maryam ini mudah-mudahan menjadikan inspirasi bagi kita, bagi anak perempuan, bagi muslimah dimanapun berada untuk senantiasa menjaga kesucian dirinya, bersabar dan tabah dikala mendapatkan cobaan dan juga ujian. Jadilah perempuan yang tangguh dan juga memiliki sikap, sehingga Allah memuliakan kita sebagai seorang muslimah. Ayah, bunda, dan juga teman-teman Cordova dimanapun berada. Demikianlah kisah ini Ustazah sampaikan sebagai reminder, mengingat bagi kita untuk senantiasa berbuat baik dimanapun berada. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira telah mendengarkan kisah Maryam. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.